Maka ini ada anak muda ingin bertobat, kejahatannya banyak yang pernah dikerjakan. Beliau melihat yang mampu bimbing engkau, itu majlisnya ada di sana. Maka berangkatlah anak itu. Di tengah perjalanan, di tengah-tengah lebih sedikit sejengkal saja sebelum sampai ke tujuan, tiba-tiba datanglah ajalnya, wafat dia. Ini nanti yang menjadikan salah satu kisah ini turunnya surah keempat, surah An-Nisa di ayat yang ke-100, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa was'a. Wa may yakhruj min baitihi. Ya, ini kalimat pentingnya nih. Catat baik-baik. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasuli thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang berniat hijrah memperbaiki diri sampai ke tempat dia belajar, masih ada ajal dia berkehidupan, merubah dirinya, maka Allah akan ganti semua yang buruk-buruk rezekinya, keberkahan di rumahnya, perilaku dia yang kurang baik akan dirubah oleh Allah, semuanya berkah dan jadi baik. Karena itu kalau antum datang ke majelis ilmu, cirinya bukan sekedar bertambah ilmu, tapi ilmu yang antum pelajari merubah antum jadi lebih baik. Jadi termasuk ahli Quran. Saya dengar di sini sebulan ada khataman Quran. Ciri berhasilnya bukan berapa banyak yang dibaca. Quran surah ke-35 Fatir di ayat yang ke-32. Thumma awrasnal kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Orang yang berhasil menjadi ahli Quran, kata Al-Quran, adalah orang-orang yang menjadikan Quran yang dia baca, dia hafalkan, mampu merubah dia menjadi lebih baik. Jadi kalau antum belajar, masih ada kehidupan, ilmu yang kita pelajari menambah wawasan, mendekatkan diri kita dengan Allah. Imannya naik, ilmunya bertambah, perilakunya merubah. Itu yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surah ke-58 di ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tapi kalau antum berangkat niat ingin taubat, niat ingin berubah, niat ingin hijrah, bahkan belum sampai ke majlis, belum sampai ke Masjid Fatimah Muhammad, baru di tengah-tengah perjalanan niat ingin berubah, thumma yudrikul maut, seperti pemuda tadi tiba-tiba maut datang di tempat, di keadaan yang bahkan tidak dia duga. Ya, 5 hak prerogatif Allah. Quran surah ke-31 ayat 34. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ya, awas tuh. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tentang kiamat terjadinya kapan, detiknya, harinya, menitnya, jamnya. Pengaturan tentang cuaca, tak ada kepastian cuaca, yang ada perakiraan cuaca. Apa yang akan diatur di alam rahim, tentang lahirnya, qadanya, qadarnya, jenis kelaminnya dan sebagainya, apa yang terjadi kemudian dan kapan dan di mana, serta kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Wafat di pertengahan, kata Allah, saya terima niatnya, diterima niatnya, digugurkan dosanya, diterima taubatnya, dan langsung langkahnya menjadi pahala awal baginya. Tum kebayang nggak? Dosanya gugur semua tuh dengan niat taubatnya. Lalu dia melangkah, langkahnya itu dihitung sebagai pahala awal. Jadi dosanya gugur, amalan dia ada, cuma langkah aja. Nah, itu ya yang terjadi pada anak muda tadi. Di pertengahan dia bertobat, dia istighfar tuh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu menggugurkan dosanya. Ya. Jadi yang diperbanyak tuh istighfarnya. Begitu dia istighfar, dosanya gugur. Di tengah-tengah lebih selangkah sudah punya amalan. Maka ketika dihitung, amalannya sudah muncul, dosanya gugur, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Ditetapkan oleh Allah punya pahala, masuklah ke dalam surga.